Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Cara budidaya atau ternak ikan nila dengan memanfaatkan lahan sekitar rumah yang sempit membutuhkan kreativitasmu dalam menerapkannya, sehingga jika dapat dilakukan dengan baik, maka bisa menjadi peluang usaha yang cukup menguntungkan. Lalu kira-kira bagaimana caranya sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut budidaya ikan nila di lahan sempit sekitar rumah dengan cara mudah versi dari Suksespedia. Saat ini banyak orang yang sudah semakin cerdas dengan memaksimalkan keadaan yang ada agar bisa lebih efektif dengan cara paling efisien. Salah satunya adalah membuat kolam ikan di lahan yang sempit namun bisa menghasilkan. Untuk dapat memulai budidaya ikan nila di area sekitar rumah yang sempit, maka salah satu pilihannya adalah dengan menerapkan kolam terpal. Kenapa kolam terpal sahabat? Ya, karena dengan menggunakan terpal, kamu tidak perlu mempersiapkan lahan yang terlalu luas. Selain itu, juga tidak perlu menggali tanah terlalu dalam. Kelebihan lainnya, dengan memakai terpal, kamu tidak perlu terlalu sering memasok air ke kolam tersebut selama tidak ada indikasi bocor. Jadi, secara garis besar, menerapkan kolam terpal akan lebih hemat modal yang harus kamu keluarkan. Lebih lengkapnya, yuk kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Mempersiapkan kolam terpal. Pertama-tama yang harus sahabat lakukan adalah mempersiapkan kolam. Kolam harus dibuat dengan kedalaman kurang lebih 50-75 cm agar memberikan ruang yang cukup untuk ikan nila berkembang biak dengan sempurna. Jika kedalaman kolam sudah mencapai 50 cm, maka kamu harus memadatkan dasar kolam dan pinggir kolam dibuat tanggul dan diperkuat dengan batu bata ataupun batako. Dasar kolam juga bisa diberi batu bata agar dasar menjadi rata dan keras. Setelah itu sahabat, diberi sekam ya yang merata dan barulah terpal bisa dipasang. Cara ini mirip pembuatan tambak di daerah pantai untuk mencegah kehilangan air. Setelah terpal terpasang, pastikan terpal terkunci dengan baik di pinggir-pinggir kolam. Untuk memastikan agar ujung-ujung terpal terkunci, beri batako ataupun batu bata di atas pinggiran terpal agar terpal tidak mudah berubah kedudukan bentuknya yang bisa menyebabkan kebocoran. Setelah semua terpasang dengan baik, isi kolam dengan air. Hal ini juga sekalian untuk memeriksa apakah ada yang bocor atau tidak setelah diisi air. Lalu kolam dikeringkan lagi untuk tahap persiapan berikutnya. Penebaran bibit ikan nila serta perawatannya. Berikutnya sahabat adalah mempersiapkan bibit atau pembenihan sesuai dengan kapasitas kolam yang telah dibuat. Benih ikan nila bisa kamu beli dari toko benih ikan ataupun dari dinas perikanan. Benih yang bagus berukuran 5-10 cm dan pilihlah benih yang sehat dengan cara melihat keaktifan mereka ketika bergerak. Setelah kolam dikeringkan kembali, jangan lupa ya untuk memeriksa sistem pengisian serta sistem pembuangan air dan perkuat pinggiran kolamnya. Taburkan lapisan dasar kolam dengan kapur sebanyak 25 gram sampai 1 kg per meter persegi dan juga diberikan pupuk kandang dengan ukuran setengah kilogram per meter persegi.
barulah kolam kembali diisi dengan air lagi. Sahabat, biarkan atau endapkan air tergenang selama 5-7 hari sampai tumbuh plankton sebelum bibit ikan disebar. Sesuai petunjuk cara ternak ikan nila adalah sebaiknya menentukan bibit yang dipilih tampak sehat dan aktif serta tidak terserang virus maupun bakteri. Karena ini merupakan hal yang sangat penting ya, berhubungan dengan hasil yang akan kalian dapatkan nantinya. Setelah memasuki 5-7 hari air kolam yang diendapkan, maka anakan ikan sudah bisa disebar dengan kapasitas 5-10 ekor per meter persegi. Agar bibit ikan nila dapat tumbuh dengan cepat dan sehat, maka dibutuhkan suplai pakan yang baik pula. Pakan ikan nila yang baik biasanya adalah pelet ikan dengan komposisi protein 20% sampai 30%. Lemak 70% dan karbohidrat 70% serta daun-daunan. Cukup mudah bukan sahabat? Yang paling penting adalah rajin memberikan makan setiap hari. Jangan sampai terlewatkan dan ikan nila bisa dipanen setelah masa 6 bulan. Pada saat umur 6 bulan dengan suplai makanan yang cukup, ukuran ikan nila sudah layak dikonsumsi dengan berat antara 400 gram sampai 600 gram. Apabila kamu ingin mencari atau membuat indukannya sendiri, maka pilihlah dari beberapa ikan nila jantan dan betina yang sehat. Kemudian pisahkan ke dalam kolam khusus untuk pembiakan. Permintaan pasar terhadap ikan nila konsumsi cukup besar, sehingga ini merupakan peluang bisnis wirausaha yang sangat potensial, menjanjikan dan menguntungkan untuk dijalani. Bahkan hanya dengan memanfaatkan lahan sekitar rumah yang sempit menggunakan kolam terpal. Tertarik mencobanya? Penyakit dan cara penanganannya. Untuk keberlangsungan usaha budidaya ikan nila, maka sebaiknya juga mampu mengatasi atau mengantisipasi segala ancaman yang bisa datang kapan saja. Di antaranya sebagai berikut: ikan nila stres. Hal ini seringkali diakibatkan oleh air kolam yang tidak pernah diganti, sehingga mengakibatkan stres, dan cara menanganinya ialah dengan mengganti air secara berkala ataupun membuat sirkulasi yang baik. Kurang nafsu makan cenderung disebabkan karena kurangnya pemberian vitamin pada ikan yang menyebabkan ikan kurang nafsu makan. Cara penanganannya yaitu dengan pemberian POC NASA dan harmonik. Terserang penyakit. Hal ini karena zat asam yang terlalu berlebihan pada air ya, sehingga menyebabkan ikan rentan terserang penyakit. Kemudian cara penanganannya ialah dengan memisahkan ikan yang terserang penyakit pada kolam lain. Penyakit pada ikan nila terjadi jika ikan hidup dalam lingkungan perairan yang kurang sesuai untuk kehidupan ikan, tetapi mendukung patogen untuk memperbanyak diri atau berkembang biak. Ini akan menyebabkan perubahan secara patofisiologi pada organ-organ tubuh ikanmu. Timbulnya serangan penyakit ikan di kolam merupakan hasil interaksi yang tidak serasi antara ikan, kondisi lingkungan, dan organisme penyakit. Interaksi yang tidak serasi ini telah menyebabkan stres pada ikan, sehingga mekanisme pertahanan diri yang dimilikinya menjadi lemah dan akhirnya mudah terserang oleh penyakit. Melakukan tindakan pencegahan terjadinya serangan penyakit pada ikan nila jauh lebih baik daripada mengobati. Dengan melakukan pencegahan, setidaknya serangan penyakit ikan nila dapat ditekan seminim mungkin. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya serangan berbagai jenis penyakit pada ikan nila. Pembersihan dan pengeringan dasar kolam setiap selesai panen. Penggunaan bibit ikan yang sehat dan bebas dari penyakit. Menghindari penebaran bibit ikan terlalu padat atau melebihi kapasitas kolam. Menggunakan sistem pengairan secara paralel untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit. Memelihara ikan nila dengan baik dan benar. Pakan diberikan dalam jumlah yang cukup sahabat dan tidak berlebihan. Sisa-sisa pakan akan mengendap di dasar kolam dan menimbulkan pencemaran bau busuk pada air kolam. Hal inilah yang dapat memicu pertumbuhan jamur dan organisme parasit penyebab penyakit pada ikan nila. Sudah paham sekarang? I'm just sitting here.
I got time, it's clear to see. Mengganti air secara teratur. Selain dari beberapa organisme yang menjadi penyebab penyakit pada ikan nila tadi, timbulnya beragam penyakit juga dapat disebabkan oleh kualitas air yang kurang terjaga dengan baik. Kotoran dan limbah yang mengendap pada dasar kolam juga dapat memicu keracunan pada ikan. Kemudian, sisa-sisa pakan serta pembusukan material organik di dasar kolam secara kimia akan menimbulkan H2S, yaitu gas yang sering meracuni ikanmu. Jangan sampai ya ikanmu teracuni dan hasil panen yang kamu dapatkan menjadi sedikit. Bagaimana sahabat? Tertarik mencoba usaha ini juga di rumah? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.